Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai sahabatku, semoga sahabatku dalam kondisi sehat walafiat di bawah lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah Ratu Elizabeth II meninggal, maka berseliweran di media sosial yang menjelaskan bahwa Ratu Elizabeth ini adalah keturunan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itulah saya tidak membaca hanya sesekali yang masuk ke WA maupun ke WA saya atau ke platform media sosial saya yang saya miliki. Karena itulah maka pada kesempatan kita kali ini saya ingin membahas tentang apakah benar bahwa Ratu Elizabeth II ini memang keturunan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi karena pertanyaan saya adalah apakah benar, itu menunjukkan bahwa saya ingin tahu gitu. Saya ingin mendapatkan informasi bagi siapapun yang membaca atau yang mendengarkan apa yang saya sampaikan ini bisa menulis di kolom komentar. Tetapi nanti saya juga akan mendapatkan atau memberi informasi dari apa yang saya baca dari sindonews.com misalnya, yang menjelaskan bahwa silsilah ini adalah sesuatu yang tidak benar. Ada ketidakbenaran informasi kalau misalnya meneliti tentang siapa nama-nama yang muncul di situ misalnya. Nama-nama urutan-urutan silsilah itu loh, ada sesuatu yang janggal, karena itu bisa dianggap tidak benar. Silsilah itu muncul misalnya pertama-tama pada tahun 1986, seorang penulis dari otoritas silsilah Burgers Peerage namanya Harold Brooks Baker. Harold Brooks Baker ini mengirimkan surat kepada Perdana Menteri Margaret Thatcher agar melindungi Ratu Elizabeth II dengan baik. Ada indikasi kenapa surat itu dikirim, itu karena khawatir bahwa Ratu Elizabeth II ini akan terkena imbas atau terkena masalah dengan kelompok muslim intoleran, kelompok muslim yang tidak toleran, misalnya begitu. Nah, dalam teori Brooks Baker itu bahwa mendiang Raja Inggris terhubung kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam melalui Earls of Cambridge abad ke-14 yang memiliki nenek moyang dari Spanyol Muslim abad pertengahan. Hubungan dengan Spanyol Muslim itu bermula dari sosok Putri Zaidah asal Sevilla yang awalnya beragama Islam, kemudian masuk agama Kristen dan menjadi selir dari Raja Alfonso ke-6 dari Kastilia. Nah, kalau misalnya dalam media sosial yang berseliweran mengutip dari teori Brooks Baker ini, maka urutan silsilahnya itu bisa disebutkan semacam ini. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu kan memiliki putri namanya Fatimah Zahra. Fatimah Zahra menikah dengan Ali bin Abi Thalib, lalu memiliki putra namanya Hasan. Di silsilah yang menurut teori yang saya jelaskan tadi itu, Hasan nanti langsung memiliki keturunan namanya Naim al-Lakhmi. Nah, inilah yang jadi problem pertama-tama, masih dalam urutan Naim al-Lakhmi ini sudah punya masalah. Nanti misalnya dalam apa yang akan saya jelaskan, bahwa Naim al-Lakhmi ini dipertanyakan dia bukan dari suku Quraisy, misalnya begitu. Termasuk silsilahnya kepada siapa, nyambungnya kepada siapa juga tidak jelas. Artinya kesimpulannya bahwa kalau pada tahap Naim al-Lakhmi ini sudah tidak jelas, maka bagaimana urutan-urutan yang lainnya. Misalnya kalau misalnya dalam silsilah yang dijelaskan yang berseliweran atau banyak bertebaran di media sosial itu, Naim al-Lakhmi dari Nabi Muhammad tadi, kemudian muncul Ali bin Abi Thalib karena menikah dengan putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, memiliki putra namanya Hasan, terus Naim al-Lakhmi, terus Amr ibnu Itraf, terus Abbad ibnu Amr, Abul Qasim Muhammad ibnu Abbad King of Sevilla, kemudian memiliki anak namanya Zaidah ya, namanya Zaidah. Nah, dari Zaidah inilah yang kemudian awalnya Islam menjadi berpindah ke agama Kristen. Dari Zaidah terus Sancha Rodriguez de Lara, kemudian Maria Fernandez de Henestrosa, kemudian Maria Juana de Padilla, Isabella Perez of Castile, kemudian Richard of
Königsberg, kemudian Elizabeth of York, kemudian Mary Queen of Scots, kemudian Sophia Electress of Hanover, kemudian George I, George II, Frederick Prince of Wales, George III, Prince Edward, kemudian Queen Victoria, kemudian Edward ke-7, kemudian George ke-5, kemudian George ke-6, kemudian Elizabeth ke-2. Ini saya ingin mengutip apa yang dikatakan atau yang ditulis oleh Rusman H. Siregar ya. Rusman H. Siregar ini misalnya menulis di sindonews.com pada Minggu 11 September 2022. Beliau mengutip Al-Mujtaba itu. Di sini dijelaskan bahwa ingin mempertanyakan siapa sebenarnya Naim Al-Lakhmi tadi itu. Kalau misalnya Naim Al-Lakhmi adalah keturunan dari Hasan bin Ali, apakah benar bahwa Al-Lakhmi ini memang marga Arab? Iya, tetapi dia bukan suku Quraisy gitu. Karena kalau maka secara nasab Naim Al-Lakhmi sudah bukan bernasab pada Sayyidina Hasan bin Ali, melainkan bernasab kepada salah seorang dari suku Lakhmi. Itu dipermasalahkan Lakhmi ini. Atau kalau misalnya melalui jalur ibu misalnya, yang bisa menyebabkan Naim Al-Lakhmi ini keturunan Hasan misalnya, Naim Al-Lakhmi ini diisukan itu anak dari Zahra bin Husain. Lalu siapa Zahra bin Husain itu? Nah ini dipertanyakan juga. Kalau misalnya Zahra bin Husain, Husain itu adalah Husain anak dari Hasan, anak dari Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib memiliki anak Hasan, Hasan memiliki putra namanya Husain, Husain memiliki anak putri namanya Zahra. Maka berarti Husain yang dimaksud itu adalah karena Zahra bin Husain bin Hasan, maka Husain yang dimaksud adalah Husain Asram bin Hasan bin Ali, jadi Husain al-Asram. Tetapi masalahnya adalah Husain al-Asram itu kalau misalnya dia memiliki anak namanya Az-Zahra, apa benar? Karena Husain al-Asram itu memiliki dua anak namanya Ummu Salamah dan juga Fatimah gitu. Ya, dua anaknya. Lalu dari mana datangnya Az-Zahra itu? Maksudnya begitu ya. Dari mana datangnya Az-Zahra? Kalau misalnya dipaksakan bahwa Al-Lakhmi adalah cucu Husain al-Asram, cucunya, maka dia berada di rentang zaman Imam Ja'far Shadiq dan Imam Musa al-Kadzim. Dan ternyata di zaman itu tidak ada Bani Hashim yang bernama Naim Al-Lakhmi. Kalau memang benar ada keturunan Sayyidina Hasan bernama Naim Al-Lakhmi, pasti hal itu mudah dilacak. Karena di zaman itu keturunan Sayyidina Hasan masih relatif sedikit. Nah itu. Belum ada 100 orang. Maka pemalsuan nasab atas nama Ahlul Bait masih sangat mudah ditelusuri, sehingga berdasarkan diagram di atas, dari tingkat ketiga dari Rasulullah saja sudah bermasalah bahwa tidak ada cucu atau buyut Sayyidina Hasan bin Ali yang bernama Naim Al-Lakhmi. Itu. Kesimpulannya, kalau tingkat Naim Al-Lakhmi saja tertolak, maka ke bawahnya semua pasti tertolak. Itu ulasan yang diungkapkan oleh Rusman H. Siregar dalam sindonews.com Minggu 11 September 2022 yang mengutip tadi dari ulasan Al-Mujtaba tadi itu. Demikian. Jadi kalau misalnya para sahabatku bisa memperkuat ini, maka bisa ditulis di kolom komentar. Atau kalau misalnya ingin mencari referensi atau tulisan yang saya jelaskan tadi itu, bisa mencari di sindonews.com Minggu 11 September oleh Rusman H. Siregar. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.